Saus Sepuk dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Setelah itu kita akan menjadi pengantin baru. Hai manusia-manusia iblis, enak saja kau bilang sebelum kalian bisa menjamahku. Nyawa kalian sudah copot dari ragamu, setan alas. Aduh, itu perempuan. Marahnya saja sudah begitu menggairahkan. Apalagi kalau sedang senyumnya. Mati aku. Mati nikmat aku. Sudah Dewi Rara, jangan diajak omong manusia busuk itu. Nah, yang ini untuk aku ya Gebang ya. Orangnya semampe tapi padat. Seperti buah mangga yang setengah matang. Manis-manis asam. Memang manusia-manusia terkutuk ini bisa melucu juga. Sekarang begini saja. Dewi Rara menjaga Sulastina dan bayinya. Iya, biar aku yang menghabisi nyawa orang yang bernama Jula yang giginya nonjol ke depan itu. Dan aku yang akan membereskan si Gebang yang badannya berbulu seperti monyet kurap itu. Iya, habisi saja nyawa mereka. Tidak ada ceritanya perampok bisa mengalahkan kita. Bagaimana hebatnya mereka. Hei, sudah jangan banyak omong. Gebang, lawan perempuan cantik itu. Terserah, mau kau apakan dia? Beres Jula, akan kubikin lemah lunglai dia. Dan aku yang akan mencincang si Budura. Serang! Siap! Memang cukup juga perampok-perampok itu. Rasakan pukulan mautku. Akhirnya si Gebang mati. Dan badannya hangus kena pukulan Anjani. Sekarang tinggal si Jula yang belum mampus. Sekarang rasakan pedang wasiatku. Aku juga mempunyai pedang yang ampuh. Sekarang rasakan pedangku ini. Sulastina, kemari Sulastina. Maafkan aku. Dekati dia, Sulastina. Mungkin ia akan berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Tapi Bagaimanapun juga dia adalah suamimu, Sulastina. Kau harus berada di sampingnya di saat-saat ia akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Mungkin dia akan menyampaikan pesan yang terakhir untukmu. Dekatilah suamimu, Sulastina. Kasihan dia. Sulastina. iya, Kang Jula. Maafkan aku. Aku telah menyakitimu. Aku berdosa. Maafkan aku, Sulastina. Kau mau maafkan aku? Iya, saya maafkan, Kang. Terima kasih, Sulastina. Sulastina, berilah kesempatan kepadaku mencium anak kita untuk yang terakhir kalinya, Sulastina. Baik, Kang Jula. Selamat Kang Jula.
Kasihan nasib yang menimpa ibu muda itu. Dia masih terlalu muda untuk mempunyai anak. Dan suaminya seorang perampok lagi. Aku bisa merasakan penderitaannya. Seandainya peristiwa semacam itu menimpaku, entahlah, aku tidak bisa membayangkannya, Anjani. Kelihatannya gadis itu terlalu polos. Ia menerima saja apa adanya. Padahal seumur dia, sedang asik-asiknya menikmati masa remaja yang hanya sekali itu datangnya. Padahal masa remaja itu sangat indah, penuh dengan kenangan-kenangan yang manis. Kenangan-kenangan yang akan mengisi lembaran hidup kita di masa mendatang. Apalagi masa itu adalah masa yang sedang mekar-mekarnya bunga cinta. Segala yang dilihat dan dirasakan selalu sejuk dan nyaman menyirami kalbu hati. Pandai sekali merangkai kata-kata yang indah, Dewi Rara. Cocok kalau jadi seniman besar. Dulu aku sering membaca buku-buku dari pujangga yang terkenal. Sudahlah, kita kok jadi ngelantur kemana-mana. Yang sedang dibicarakan ibu muda itu malah aku yang menerawang indahnya masa remaja. Memang, apa yang dikatakan Dewi Rara itu benar. Yang jelas, Kakang Widura sangat telaten sekali mengurus bayi itu. Mungkin membayangkan bayinya Kak Garnis. Hus, jangan bicara begitu ah. Nanti Kakang Widura mendengar. Tuh, mereka menuju kemari. Kamu sudah siap untuk berangkat? Maaf Kakang Widura. Sebelum kita berangkat, kita perlu dulu membicarakan siasat kita. Ya, aku mengerti. Sebaiknya begini saja. Kalian pergi duluan. Kejarlah si jahanam bentar palsu itu. Sedangkan aku akan mengantarkan dulu Sulastina ke kampung halamannya. Baiklah kalau begitu. Hanya saja mengenai bentar palsu kita masih penuh tanda tanya. Apakah dia sudah berada di sini lagi atau masih berada di Tanah Luwo? Jadi dengan demikian Kakang Widura berhati-hatilah. Ya, Dewi Rara Amiati. Mungkin Kakang Widura belum mengetahui bahwa setelah 2 bulan dari sekarang kita akan berkumpul kembali di tempat pohon bercagak di dekat perbatasan untuk saling memberikan laporan tentang pencaharian kita. Siapa saja yang akan berkumpul di sana? Kak Garnis, Raden Paksi, Raden Bentar dan Ibunda Lasmini. Syukur-syukur kita berkumpul setelah si Bentar palsu dan Suhita tertangkap. Apakah kalian yakin Raden Bentar dan Lasmini akan berkumpul di sana dalam waktu yang kau sebutkan tadi? Itu kata mereka sebelum pergi ke Tanah Luwu untuk mengejar si Bentar palsu. Mereka bilang waktu itu 3 bulan. Oleh karena mereka sudah pergi 1 bulan, jadi sekarang ini waktunya tinggal 2 bulan lagi untuk berkumpul di sana. Oh ya, aku mengerti. Nah, sudah waktunya kita berpisah untuk sementara. Selamat berpisah pendekar yang budiman. Semoga kita berjumpa lagi dalam kedamaian. Selamat jalan Sulastina. Jaga anakmu baik-baik. Sampai berjumpa lagi. Hati-hati Kakang Widura. Kita sudah sampai di pelabuhan Gamkia, Bentar. Ya, kita sudah sampai dengan selamat. Iya. Pelayaran yang cukup melelahkan. Memang luar biasa, si Bentar palsu dan Suhita itu. Mereka bisa meloloskan diri, walaupun kita kepung secara ketat. Seperti ilmu kadikjayaan kita ini kurang mampu, Lasmini. Itu suatu pertanda bahwa bagaimanapun hebatnya ilmu kadikjayaan, ya masih saja ada kekurangannya. Karena itu, sebagai manusia, janganlah bersombong diri. Segala sesuatu yang ada di alam ini tidaklah ada yang sempurna, Bentar. Lasmini, Ya. aku tidak bersombong diri. Hanya betapa jengkelnya menghadapi musuh yang bermuka sama seperti aku. Kesulitan demi kesulitan selalu saja kualami. Karena setiap yang aku datangi menuduhku orang jahat. Orang yang harus dimusnahkan dari kehidupan ini. Memang kurang ajar si Bentar palsu itu. Kau putus asa, Bentar? Kalau soal putus asa, aku tidak pernah mengenal itu, Lasmini.
Kau sama seperti aku. Aku pun sependapat dengan kau, Bentar. Aku tidak pernah mundur sebelum maksudku tercapai. Dan sifat ini akan kupertahankan sampai mati. Iya. Seperti sekarang ini. Kau begitu gigih membantu aku untuk menangkap si Bentar palsu itu. Walaupun sebenarnya kau tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Aku tidak mencampuri urusanmu. Aku hanya melindungimu dari penjahat licik itu. Maafkan aku, Lasmini. Mungkin ucapanku telah menyinggung perasaanmu. Maklumlah, karena saat ini hatiku penuh dengan dendam kesumat terhadap si jahanam itu. Kalau seandainya sekarang aku mati, maka matiku adalah mati yang penasaran. Sudahlah, lebih baik kau menenangkan dirimu. Sebentar lagi kita akan mendarat. Iya, memang itulah yang harus kulakukan. Kalau dipikir-pikir, seolah-olah kitalah yang menjadi buruan, selalu dimusuhi. Sekarang begini saja. Tutup saja sebagian mukamu dengan selendangku ini. Supaya wajahmu tidak ketahuan sebagai Bentar. Bagaimana? Usul yang baik sekali. Mengapa tidak dari tadi kau mengatakannya, Lasmini? Aku juga baru ingat sekarang. Bagaimana sekarang wajahku, Lasmini? Nah, kalau begini, kau pasti akan selamat dari amukan orang-orang. Wajah Bentarnya tidak kelihatan. Sekarang kita harus mencari kuda lagi. Itu perkara gampang. Nanti, kalau kita sampai di perkampungan, kita membeli kuda lagi. Persediaan uang kita kan masih banyak. Kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Iya, mari. Wah, kampung ini cukup ramai juga. Kita akan mencari penjual kuda? Nanti saja. Sebaiknya kita jalan-jalan dulu. Siapa tahu bertemu dengan si jahanam itu. Ya, atau setidak-tidaknya mendapat keterangan tentang dia. Usul yang baik sekali. Ayo jalan. Ayo. Ada apa? Orang itu pada berkerumun. Iya, dan kelihatannya seperti ada yang menangis dan bersedih hati. Lasmini, kita hampiri saja mereka. Iya, tapi tutup dulu mukamu, Bentar. Oh, iya. Apa mau dikeroyok orang sekampung lagi? Oh iya, aku lupa. Mukaku ini suka bikin huru hara. Sebenarnya, apa yang terjadi? Suami saya dibunuh 2 orang perampok. Kenalkan, nama saya Lasmini. Nama saya Rasi. Dan teman saya ini namanya Rantang. Iya. Apakah kau mengenali tampang mereka? Iya. Yang satu orangnya gagah dan berperasa cakep. Sedang yang satunya lagi berbadan gemuk, pendek, dan umurnya kira-kira setengah tua. Tidak salah lagi. Itu perbuatan Bentar palsu dan Suhita. Makanya, hati-hati. Jangan sampai tutup mukamu itu terbuka. Iya. Bu, selain membunuh suamimu, apakah mereka juga merampas harta bendamu? Mereka merampas uang hasil penjualan kuda-kuda suami saya. Kurang ajar mereka itu. Mungkin kau tahu siapa nama mereka? Kalau tidak salah dengar, yang gemuk memanggil temannya dengan sebutan Kanjeng Adipati Bentar. Dan si gemuk itu sendiri dipanggil Suhita. Tidak salah lagi dugaanku, Lasmini. Iya, benar. Sebaiknya cepat kita pergi dari sini. Mungkin si jahanam itu belum jauh larinya. Iya. Kami mohon permisi, Rasi. Tabahkanlah hatimu. Iya. Sudah jauh sekali perjalanan kita, Sulastina. Iya. Kita sudah bermalam 2 kali di tengah hutan ini.
Dan rasanya kita berputar-putar di sini saja. Nah, sekarang di depan kita ada jalan bercagak. Kau ingat harus melalui jalan mana? Nah, sekarang saya ingat. Kita melalui jalan yang sebelah kiri. Kau tidak salah lagi. Kalau salah lagi, lama-lama kita semua akan mati di tengah hutan. Tidak, Widura. Untung sekali anakmu kuat, tidak pernah sakit. Kemudian anehnya lagi, dulu waktu kau dikejar-kejar suamimu, kau bisa sampai jauh ke tengah hutan. Bagaimana caranya itu, Sulastina? Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana saya bisa lari secepat itu. Padahal saya lari sambil menggendong bayi ini. Rasanya pada waktu itu seperti ada orang yang membawa lari. Sungguh ajaib memang. Mungkin leluhurmu yang merasa kasihan padamu, Sulastina. Mungkin juga, Widura. Diam dulu, Sulastina. Aku mendengar derap kuda menuju kemari. Siapa mereka? Mana aku tahu. Ayo kita bersembunyi di semak-semak itu. Itu, siapa tahu mereka perampok jahat. Aduh, diamkan bayi itu. Nanti ketahuan diamkan. Cepat diamkan. Mereka sudah dekat kemari. Suhita, kita berhenti sebentar di sini. Apakah kita tidak membuang waktu, Kanjeng Adipati? Kurang ajar. Ternyata mereka ruan yang sedang dicari-cari. Si Janang Bentar palsu dan Suhita. Mereka berhenti beberapa langkah dari kita, Widura. Bagaimana ini? Diam. Tenang. Jangan gugup. Peluk saja bayimu supaya tidurnya tenang. Saya takut sekali. Kelihatannya mereka orang yang kejam, walaupun berwajah cakap. Diam. Sudahlah diam. Jangan bergerak-gerak. Kenapa Kanjeng Adipati membunuh pedagang kuda itu? Padahal uangnya telah kita rampas. Suhita, makin lama kau makin bodoh. Pikiranmu telah pindah ke Dengkul. Mungkin saya sudah semakin tua, Kanjeng Adipati. Di samping ketegaran hati saya, mungkin sudah semakin melemah. Jadi, maafkanlah kalau saya terlalu banyak bertanya ini dan itu. Iya, aku tahu itu. Kenapa aku bunuh si penjual kuda itu? Supaya kesan penduduk bahwa Bentarlah yang membunuhnya. Jadi kalau nanti Bentar asli datang ke kampung itu, Bentar akan kembali dikeroyok orang sekampung. Dan kalau lama-kelamaan terus-terusan peristiwa pembunuhan itu terjadi di mana-mana, maka orang akan berkesan buruk terhadap kerajaan Madangkara. Kalau sudah begitu, tinggal tunggu saja kehancuran kerajaan itu. Setan alas si Bentar palsu itu. Ingin kurobek saja mulutnya. Sebenarnya ini kesempatan untuk menangkapnya. Tapi kalau aku serang sekarang, aku khawatir akan nasib Sulastina dan bayinya. Pasti mereka akan celaka. Si Bentar dan si Suhita ini bukan orang sembarangan. Ilmu kadikjayaannya cukup tinggi. Apakah kira-kiranya sekarang Bentar dan Lasmini sudah mendarat di bumi Jawa Dwipa ini, Kanjeng Adipati? Pasti sudah. Dan aku juga bisa memastikan bahwa orang-orang Madangkara seperti Garnis, Anjani, Dewi Rara Amiati, Paksi, dan mungkin si Widura sedang mengepung kita. Jadi kita harus cepat-cepat menuju Gunung Setan sebelum kita bersembunyi di kerajaan Benawa. Begitukah rencana kita, Suhita? Tidak salah, Kanjeng Adipati. Jadi mereka akan menuju Gunung Setan. Dan setelah itu menuju ke kerajaan Benawa.
Sudah aku ketahui rencana mereka. Aku harus secepatnya memberitahu kawan-kawan. Apakah Kanjeng Adipati yakin pembicaraan kita ini tidak diketahui oleh orang lain? Kau tahu sendiri, di sekitar kita tidak ada siapa-siapa, bukan? Ya, maklumlah di dalam hutan. Siapa tahu ada yang nguping, Kanjeng Adipati. Jangan khawatir. Makanya kalau kita menemukan orang tidak jauh dari tempat ini, harus kita bunuh. Ya, Kanjeng. Setan alas kau bentar jahanam. Ayo kita jalan. Ya. Sekarang langsung menuju Gunung Setan. Kau penunjuk jalan, Suwita. Baik, Kanjeng Adipati Bentar. Enak saja disebut Kanjeng Adipati Bentar. Kunyuk monyet. Hop. Sekarang kita aman, Sulastina. Siapa mereka itu, Widura? Mereka orang-orang jahat, pembunuh yang kejam. Tapi mereka menyebut namamu, Widura. Karena aku harus menangkap mereka, hidup atau mati. Kenapa tadi tidak kau tangkap? Aku memikirkan keselamatanmu dan bayi itu. Terima kasih, Widura. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Baik, Widura. Seram sekali wilayah Gunung Setan ini. Suara-suara binatang buas silih berganti. Seolah-olah akan menerkam kita, Suwita. Jangan takut. Mereka tidak akan apa-apa. Saya sudah kenal benar dengan nenek sihir penguasa Gunung Setan ini. Jadi, tenang-tenang saja, Kanjeng Adipati. Suhita. Ya. Nenek sihir itu berada di mana? Kita harus mendaki sampai ke gua itu. Kemudian kita masuk ke dalam. Wah, cukup tinggi juga. Ya, kalau sudah didaki tidak capek juga, Kanjeng. Saya sudah berpengalaman datang kemari. Percayalah. Iya, aku percaya padamu. Kuda tidak usah dibawa ke sana, Kanjeng Adipati. Biar di sini aja. Tidak akan apa-apa. Mari kita berangkat, Kanjeng. Aduh sakit. Aduh sakit. Suara siapa itu, Suwita? Ya, suara itu datangnya dari batu yang kita injak ini. Hah? Dari batu yang kita injak ini? Ya, batu yang kita injak ini adalah jelmaan dari manusia-manusia yang dulu ketika hidupnya ingin cepat kaya, tapi tidak mau kerja keras. Maka dia datang ke Gunung Setan ini, meminta kekayaan kepada nenek sihir dengan tumbal bayinya. Harus diserahkan kepada nenek sihir itu. Untuk apa bayi itu? Menjadi santapan nenek sihir itu. Sungguh mengerikan. Ya, pada waktu yang sudah ditentukan, orang itu akan mati. Dan jadilah batu yang kita injak ini. Suhita. Ya. Apakah kita juga nanti seperti ini nantinya? Itu saya tidak tahu, Kanjeng Adipati. Tapi yang jelas setelah kita mati nanti, pasti kita akan tersiksa. Karena kita termasuk orang yang jahat dan berdosa besar. Iya. Apa boleh buat? Yang penting, kita bisa selamat dari kejaran orang-orang Madangkara itu dulu. Yang kita pikirkan sekarang, selagi hidup. Ya, kita ini sudah kepalang basah, Kanjeng Adipati. Mundur sesat, maju pun sesat. Ampun. Aduh sakit. Kedengarannya memelas sekali. Suhita. Suara macan dan serigala itu serasa dekat sekali. Kebanyakan dari mereka juga adalah macan dan serigala jadian.
Mereka juga sama dengan batu-batu jadian itu. Hanya lain permintaannya saja. Kalau begitu, nenek sihir itu penganut ilmu setan. Ya, secara tidak terasa, kita juga penganut setan, Kanjeng Adipati. Perbuatan kita adalah perbuatan setan. Jadi kita ini sama setannya dengan si nenek sihir itu. Benar. Kita ini setan yang berwujud manusia. Oh, kita sudah sampai di kampungku, Widura. Oh, kampung halamanku yang tercinta. Kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas keselamatan yang diberikan kepada kita. Tapi aku malu pada mereka. Aku malu, Widura. Malu kepada siapa, Sulastina? Malu pada penduduk kampung ini. Kenapa mesti malu? Malu karena membawa bayi ini? Mungkin penduduk kampung ini tidak akan menerima kehadiranku dan bayi ini. Alah, itu hanya anggapanmu saja. Kau tidak usah malu-malu. Kau anak orang kaya dan terhormat di kampung ini. Yang terhormat kan orang tuaku. Tapi aku telah kotor. Aku telah kotor. Sudahlah. Jangan menangis, Sulastina. Kau tidak kotor. Anakmu juga tidak kotor. Peristiwa yang menimpa dirimu semata-mata adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Kau tidak usah menyesalkannya. Mungkin itu suatu cobaan darinya. Apakah kau kuat atau tidak menanggungnya? Apakah kau tabah atau tidak menghadapinya? Kalau kau ikhlas menerima itu semua, pasti Yang Maha Kuasa akan memberikan jalan yang terbaik untukmu. Percayalah, Sulastina. Tapi anakku ini anak seorang perampok. Ayahnya orang jahat. Ayahnya orang jahat, tapi anaknya belum tentu jahat. Apakah kalau ayahnya jahat, anaknya juga harus jahat juga? Oh, itu pikiran yang salah, Sulastina. Hendaknya kau jangan mempunyai pendirian seperti begitu. Kasihan anakmu, dia tidak berdosa. Apakah orang-orang kampung ini akan berpendirian seperti kau, Widura? Kita lihat saja nanti. Kau jangan mengambil kesimpulan sekarang. Dan jangan berprasangka yang tidak-tidak. Tapi aku bisa memahami perasaanmu. Tapi sudahlah. Mari kita pulang ke rumahmu. Baik, Widura. Kenapa kampungmu ini sepi sekali? Rumah-rumah pada ditutup pintu dan jendelanya. Tidak kelihatan anak-anak bermain di jalanan. Bahkan orang tuanya pun tidak nampak. Apakah kampung ini sudah ditinggalkan penduduknya? Saya juga tidak tahu. Kuda ini kita tamat saja di pohon ini, ya? Iya. Ayo kita jalan lagi. Masih jauh ke rumahmu? Tidak begitu jauh. Kalau seandainya penduduknya lagi ke sawah, masa semuanya pergi ke sana? Sampai anak-anaknya pun harus pergi. Pasti ini ada apa-apa, Sulastina. Kalau begitu, kita harus hati-hati, Widura. Kau jangan jauh dariku. Iya. Kalau ada apa-apa, kau jangan lari. Tetap saja menempel di tubuhku. Kau mengerti? Iya, saya mengerti. Aku melihat orang menggelebat di samping rumah itu. Pasti kita sedang diawasi, Sulastina. Mungkin kau disangka perampok, suamiku. Dugaanmu tepat sekali. Orang-orang kampung ini rupanya salah paham. Berhenti! Kalian jangan bergerak. Kalian sudah dikepung. Kang Rungga. Jangan bergerak. Sulastina, minggir. Jangan menempel bajingan itu. Cepat minggir. Jangan dengar omongan orang itu. Sulastina, minggir. Bajingan ini akan aku bunuh. Kang Rungga salah sangka. Aku tidak tanggung jawab kalau kau pun ikut celaka. Sabar dulu, orang ini bukan perampok. Kalian salah sangka. Saya bukan perampok yang kalian sangka.
Bahkan saya telah menolong Sulastina. Jangan banyak omong. Ayo kawan-kawan, kita bunuh perampok ini. Tunggu dulu. Kalian salah sangka. Kalian jangan membunuh orang ini. Bukan orang jahat. Kalau mau bunuhlah aku dan bayi yang sedang menangis ini. Ayo, bunuhlah aku. Kalian tidak salah sangka. Kalian tidak salah sangka. Dewi Yang Maha Kuasa, aku bukan perampok. Aku hanya mengantarkan Sulastina pulang. Perampok yang kalian maksud sudah mati. Sayalah yang telah membunuh perampok-perampok itu. Percayalah, Kang Rungga. Kalau begitu, kami telah salah sangka. Maafkan kami, Kisanak. Maafkan kami.